Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggung Manumanuso Prasetyo, Panitia Pelaksanaan Program Kuliah Pengabdian Masyarakat. Jadikanlah tempat anak-anak kami melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai tempat mengabdi dan pada saat yang sama sebagai tempat belajar tentang banyak hal. Mahasiswa UIN Sultanah Raharasiah tahun 2025 untuk melaksanakan KPM Mandiri, KPM Reguler, dan KPM Internasional. Penjemputan atau evakuasi mahasiswa kami yang berstatus KPM Mandiri yang terjebak di Aceh Tengah, Takengon, dan Benar Meriah. Sejak awal musibah tanggal 28 atau hari Jumat, dari semua kabar yang kami peroleh sejak musibah, yang paling akhir kami terima beritanya adalah mahasiswa kami yang melaksanakan KPM Mandiri di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Bapak Rektor dalam hal ini juga telah melaksanakan rapat strategis yang mana telah mengambil langkah berkomunikasi dengan pihak bandara tentang adanya kemungkinan untuk menjemput mereka. Itu terjadi di hari Rabu. Hingga pada hari Jumat, tentunya sangat sulit ketika ada peluang untuk mengevakuasi mahasiswa melalui jalur udara, akan tetapi komunikasi kepada mereka yang belum jelas lokasinya, tentunya hal tersebut menghambat kami. Kita tidak bisa mengandalkan siapa saja untuk hal ini. Siapa yang bertanggung jawab harus berani mengambil langkah nekat. Dalam hal ini adalah kami sebagai panitia KPM tentunya yang bertanggung jawab untuk terhadap keselamatan mereka. Kalau dibiarkan lama-lama itu akan mengganggu psikologi mereka, karena biar bagaimanapun namanya mahasiswa itu mental bertahannya tentunya ada ukurannya. Dalam hal ini saya coba menghubungi beberapa mahasiswa yang berasal dari Benar Meriah. Karena kenapa kami perlu mahasiswa yang berasal dari Benar Meriah? Mereka tahu situasi, juga berkomunikasi dengan anak-anak pramuka. Akhirnya kami putuskan mahasiswa pramuka yang akan kami bawa. Di situ kami sempat juga meminta kesiapan mereka dan khususnya izin orang tua mereka. Karena kita belum tahu nih jalur yang akan kita lalui itu sesulit apa. Akhirnya waktu itu hari Jumat, tentunya saya berkomunikasi terus karena di sini kawan curhat saya tentunya Ketua Pak Kapus KPM Pak Taufik, karena informasi beliau sangat update dan beliau juga sangat sabar menghadapi tuntutan para orang tua mahasiswa. Hari Sabtu, mahasiswa yang akan kita bawa itu sudah ada gambarannya. Waktu itu dosen akhirnya kami mengumpulkan tim. Yang pertama itu adalah Pak Ilham. Kemudian kami juga menghubungi Bu Mutia dan yang terakhir itu tentunya DPL mereka di Waktaweren, yaitu Pak Noval Fuadi. Jadi strategi awal mahasiswa pramuka yang perempuan itu menginap sambil menunggu kami berhasil evakuasi mereka, sedangkan kami para DPL bergerak ke lokasi mencari mahasiswa. Apa? Mau lewat kiri itu turunnya tajam, naiknya berat. Mau lewat kanan, kami pas di samping reruntuhan batu besar-besar, yang artinya kalau batu tersebut ditarik satu saja itu pasti akan menimpa kami. Hingga di longsor
yang lumayan parah itu sungai, longsor tapi membentuk sungai. Yang kami lewat juga harus ke bawah, lumayan terjal. Dan qadarullah, di situ kami bertemu dengan mahasiswa target pertama kami, yaitu mahasiswa kelompok KPM di lokasi Balai Atu. Baru posisi waktu itu hari Senin. Nah, ketika kita sampai, kami agak terkejut juga. Kenapa? Karena ada mahasiswa kami yang melaksanakan KPM itu sudah sakit tipes. Dan ini tidak mungkin kita bawa melalui jalur darat karena sudah ya lemas seperti itu. Akhirnya malam itu juga Bu Mutia langsung ke bandara. Ada mahasiswa yang di Taweren ini sedang menginap di Bener Meriah. Dengan petunjuk yang ada, waktu itu mereka memberikan petunjuk menginap di sebuah bengkel, yang mana itu bengkel saudaranya. Jadi dari perjalanan kami hanya dapat sinyal itu ya dari Starlink itu. Selebihnya kami mengandalkan ya kepercayaan. Entah kenapa Pak Ilham dengan Pak Noval ini bukannya diam di pos, akan tetapi bergerak ke bandara. Nah, ketika bergerak ke bandara, disinilah ketemu sama mahasiswa yang di Wataweren. Nah, dari situ akhirnya sudah nampak titik terang, karena kita sudah berhasil mengetahui 2 lokasi mahasiswa yang berada di Takengon. Di situ kami bagi tugas, satu memikirkan bagaimana mengevakuasi mahasiswa yang sakit melalui jalur udara. Kemudian Pak Ilham mencoba kemungkinan mendapatkan bantuan kendaraan untuk mengantar kita balik ke camp. Dan saya dengan Pak Noval bergerak ke lokasi mahasiswa yang di Wataweren. Ya, sedih, terharu, bersyukur, alhamdulillah. Sampai responnya itu mungkin kalau kita teriakkan alhamdulillah, ini mungkin alhamdulillah yang paling plong Pak ya. Begitupun dengan mahasiswa. Dari jauh itu kami melihat mata mereka itu ya berkaca-kaca. Biar bagaimanapun tanpa akses, tanpa keluarga, hanya kepercayaan yang mereka andalkan. Di tengah mungkin ya mereka daya tahan psikologi mereka berbeda-beda. Mungkin kalau kita gambarkan kondisi masyarakat sekitar di tengah musibah yang mereka rasakan, mereka masih bisa tersenyum, kita akan senantiasa bersyukur. Karena desa itu memang sudah rata, tinggal kayu-kayu besar tentunya dengan gumpalan lumpur ya. Dan juga ada beberapa rumah masyarakat yang memang sudah hilang, hancur. Mereka ini satu-satunya kelompok yang tidak tahu kalau mereka akan dijemput. Kalau yang 2 kelompok sudah tahu, karena mungkin ada masuk jaringan ya. Nah, lokasi desa terakhir, jadi dari jauhan itu mereka, ya mungkin ya, waktu itu haru. Jadi dari jauh itu memang, alhamdulillah, histeris. Desa terakhir inilah kami makan dengan kondisi mereka yang terbatas, menyambut kita dengan ala kadarnya. Dan itu lengkap. Kepala desanya, sekretaris desa, imam mukib, ketua pemuda. Dari situ kami sudah melihat bahwasanya mahasiswa ini luar biasa. Karena berhasil dicintai oleh masyarakat di tengah
keterbatasan mereka. Jadi mahasiswa ini sudah menjadi bagian masyarakat, tapi bangkai juga. Artinya mereka baik terhadap masyarakat. Kami cuma bisa mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena kalau dilihat dari mereka bercerita kronologinya, kalau mereka terlambat dievakuasi, kami nggak tahu keselamatan mereka itu bagaimana. Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada kepala desa yang telah menjaga anak-anak kita hingga berhasil kami evakuasi. Karena memang dari pertama mereka dipesan, mereka tidak akan diizinkan pulang kecuali ada pihak kampus yang datang. Karena pesan kepala desa itu, kalau mereka keluar dari batas kampung satu langkah saja, kemudian ada faktor resiko longsor, mereka akan lepas tangan. Maka itu yang menguatkan mereka untuk tetap bertahan di sana. Dan tentunya mereka percaya kalau kampus ini tidak diam, pasti akan datang menjemput mereka. Kami hanya berpesan, Pak, besok bismillah kami pulang. Pak, pulang. Pulang. Ketemu keluarga, alhamdulillah. Inilah bukti kekuatan spiritual di mana kami tidak bisa berkomunikasi, tapi dengan rentetan kejadian yang kami alami, itu sudah membuktikan bahwasanya panggilan keikhlasan itu insya Allah tidak buta dan membantu langkah kepulangan kami. Bismillah, kita berangkat Selasa pagi. Kami start jam 8 melalui beberapa medan terjal, dan di situ juga kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah di Bale Atu karena telah menampung kami yang berjumlah 26 orang. Akhirnya kami bergerak perjalanan pulang sampai jam 12 siang menunggu penjemputan, hingga pada akhirnya Pak Rektor Prof. Daniel MAG beserta Wakil Rektor beserta jajarannya sampai, dan alhamdulillah disambut sukacita oleh para mahasiswa. Pada prinsipnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, khususnya Bapak Rektor yang senantiasa membersamai kami terjun ke lokasi, memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengambil kebijakan. Doa-doa masyarakat UIN Sultan Anastasia yang menguatkan kami, doa-doa orang tua, doa-doa mahasiswa, yang akhirnya dalam proses evakuasi kami dipermudah. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Gayo yang sangat-sangat baik membantu kami hingga membawa mahasiswa kembali ke kampus tercinta. Terima kasih. Terima kasih.